sampingmu, seakan mau mengganggu. Saat sengaja ajak bicara, kau memukul bahuku. Laut yang sangatlah biru menyerupai kasih sayang yang mengajari suatu arti dari keabadian. Maafkan saat menyilaukan saat tatap wajahmu dari samping. Dalam hatiku ingin menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan saat cinta ini meskipun hanya teman rasa sedih. Hanya angin laut yang sejak dari dulu bertiup menujumu. Maafkan saat. Layang-layang putih mengelilingi langit, seperti memanasi air. Cepat katakan, diseling bercanda, mengapa sempatus nikas. Sekali kau lari sekup tenaga, pengen berikan diri. Pasir pantai putih bersih, seperti perasaan jujur yang memaksaku untuk minta maaf. Sayang yang terlalu dalam. Maafkan saat menyilaukan saat tatap wajahmu dari samping. Dalam hatiku ingin menyentuhmu lembut, keisenganku saja. Maafkan saat cinta ini meskipun hanya teman rasa sedih. Hanya angin laut yang sejak dari dulu bertiup menujumu. Maafkan saat. Siapa yang namanya Nabila? Oh, Nabila. Sonia? Sonia. Kamu yang bagiin aja gimana? Capek ya? Tahan dulu dong untuk JKT48. Oke, Cindy, Sonia, Faye, Kinal, Shania, Stella, Nabila, Sandy, Rena, Gaby, Panda, Dike, Ayana, Delima, Baby. JJ, oke. Nggak ada satu juga yang gua hafal. Tapi jangan mereka punya JKT48. Saya juga membuat grup girls band. Saya menyebutnya KUD4. Kuda. Tapi sebelum itu kita lihat dulu JKT48 ini ngapain saja. Kita akan lihat ini adalah video JKT48 pada saat mereka sedang berada di Jepang.
Itu pada saat keluar semuanya di awal, keluar semua, saya berpikir bahwa penyanyinya lebih banyak daripada penontonnya gitu. Itu pada saat apa tadi ada di Jepang? Kita konser di Tokyo Dome. Konser di? Tokyo Dome bareng AKB48. Berarti kamu bisa ngomong Jepang? Enggak, ada yang bisa, ada yang Siapa bisa. yang bisa ngomong Jepang? Rena sama Ayana. Saya kadang-kadang punya penyakit gila mendadak. Jadi hati-hati ya. Kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Ada masalah? Hah? Kenapa? Coba. Nggak apa-apa. Serem? Enggak. Siapa serem? Saya serem? Kamu bilang saya serem? Iya. Gak apa-apa kalau kamu memang menganggap saya seram, bilang aja. Saya dikatain seram gak apa-apa. Ibu saya juga nganggap saya seram kok. Aku udah biasa. Di sini siapa? Rena. Rena juga kan. Sini heran. Ini ngapain ngadep ke belakang? Sini. Rena. Ya, Ya, apa kabar Rena? baik. Baik. Kenapa orang Jepang namanya Rena? Biasa orang Jepang tuh perempuan Sadako gitu. Rena tuh juga nama bahasa Jepang juga. Kamu orang mana sebenarnya? Jepang. Jepang. Bener. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini. Kamu tinggal di? Sini. Tinggal di sini? Tidurnya di mana tinggal di sini? Tinggal di Saya tiap hari Indonesia. ada di sini nggak ngeliat kamu kok kan? Tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Udah berapa lama tinggal di Indonesia? 4 tahun. Berarti udah bisa ngomong bahasa Indonesia? Iya. Lancar? Lancar. Oh lancar. Sampai bahasa gaul juga bisa. Oh bisa bahasa gaul. Terus ya, coba memberikan greetings pada fans JKJ. Apa? JKT48. Nah, memberikan greetings dengan bahasa Jepang. JKT48 を応援してくれてる皆さんいつも応援ありがとうございます。これからも JKT48 のことを応援し続けてください。 Sebentar. Lu ngerti emang pada Oke, JKT48 saya akan mengundang KUD4. Mereka mengikuti KUD4 ini mengikuti audisi dan karantina selama 34 tahun. Kita panggil saja ini adalah KUD4. Ya, tapi ini membuktikan ya bahwa mereka berdua ini membuktikan satu hal bahwa cari uang tuh susah. Betul, Mas. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih karena ada JKT48. Buat saya sih melihat mereka itu bisa membuat perubahan di hidup saya. Oke, katanya baru saja terpilih kapten di JKT48. Oh, Anda jadi kaptennya? Oh, terus apa tugasnya kapten di... ini JKT48 jumlahnya ada berapa sih sekarang sebenarnya? Sekarang ada 53. 53? Yang lain mana? Kan ada yang generasi 2 lagi kita banyak kegiatan. Oh, generasi... jadi ada berapa generasi? Baru gitu? 2. Baru 2? Berarti nanti sampai ratusan jumlahnya? Mudah-mudahan, amin. Ya, Anda akan mencapai di mana posisi penyanyi lebih banyak dari penonton itu Iya. kan? Bagus. Terus apa kerja kamu sebagai kapten? Ya kerjanya ya kayak ngebantu kayak kalau misalnya member ada yang ada punya masalah bisa saya bantu gitu. Terus misalnya Maksudnya apa? jadi terus memimpin gitu misalnya kalau lagi ada apa-apa gitu. Terus ya jadi jembatan juga misalnya antara staff sama member gitu kalau misalnya ada yang gimana kayak gitu. Tapi JKT48 katanya memiliki teater sendiri sekarang ya. Di mana teaternya?
Salah satu mall di Indonesia. Salah satu mall di Indonesia. Terus kalian show tiap hari? Hampir tiap hari show di sana. Kan sekarang ada Gen 2 jadi ganti-gantian. Ganti-gantian dan penonton datang untuk nonton setiap hari ke sana. Iya. Berapa tiketnya harganya? Ada harga baru. Ada harga baru? Berapa? Jadi kalau nonton generasi pertama harganya 100.000. Kalau generasi 2 80.000. Terus ada apa lagi sih? Ada pelajar sama cewek. Apa? Jadi harga pelajar sama yang perempuan tuh beda. Harga belajar dan Pelajar harga pelajar berapa? 50.000. Perempuan? 50.000. Kalau generasi keberapa itu? Semuanya. Semuanya. Jadi kalau perempuan 50.000, kalau pelajar 50.000 gitu. Kalau yang lain 100.000 untuk generasi. Kalian generasi pertama ya berarti ya? Generasi kedua 80.000. Oke. Dan itu penuh setiap harinya? Penuh setiap harinya. Ada orang yang nonton terus-terusan nggak gitu tiap hari? Sudah tutup buka, sudah tutup buka. Di sini mukanya kelihatan kok. Di sini mukanya kelihatan kok. Di sini kelihatan kok. Berapa ada di sini? Coba kasih mikrofonnya, coba kasih sodorin aja. Ya, kamu nonton tiap hari? Iya. Apa yang dilihat sih? Kamu suka apa aja sih? Kenapa tiap hari nonton? Emang nggak cukup nonton sehari doang? Oh, buat saya sih ngeliat mereka itu bisa membuat perubahan di hidup saya. Anda semua membuat perubahan di hidup dia. Kita lihat dulu saja, ini adalah tayangan teater JKT48. Jika kamu merasa bahagia, semoga saat ini kan berlanjut selalu JKT48. Walaupun ditiup angin, ku akan lindungi bunga itu. Cinta itu suara tak mengharapkan jawaban, tapi dikirimkan satu arah. Tertawa, menyanyi, menari sebebasnya. Selamat siang. Namaku Nabila, aku si cewek S7 Segera. Keramaian tak pernah kau sadari. Karena aku suka dirimu. Hanya dengan bertemu denganmu, perasaanku jadi hangat dan menjadi penuh. Kalian dengan kegiatan seperti ini gimana dengan sekolahnya? Lancar, nggak keganggu sih. Kan kita banyak personelnya, jadi kalau misalnya ada event ya kita di rolling. Di rolling. Iya, ganti-ganti ya. Berapa waktu yang kalian pakai dalam seminggu untuk JKT48 ini? Tiap malam. Hampir setiap hari. Cuman kan disesuaikan sama waktu sekolah kita juga, waktu kuliah gitu ya. Ya, dan kalian ini per personil memiliki fansnya sendiri-sendiri gitu? Iya. Ada OSI itu apa? Fans favorit. misalnya nih OSI. Ya, misalnya OSI saya tuh Sonia, Ya, ya, ya. berarti saya ngefans sama Sonia Nah, gitu. apa OSI itu apa? Singkatan apa? Fans. Hah? Member yang didukung. Bahasa No. Jepang, OSI. bahasa Jepang. Oh, itu bahasa Jepang. Kita lihat dulu, ini adalah gambaran dari fans JKT48. 1, 2, 3, 4. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, di dalam benakku.
Gue paling suka sama Nabila. Karena Nabila kan masih kecil gitu, jadi masih unyu-unyu gitu. Apa yang harus dikit? Nggak tahu sih, cantik aja, imut ngeliatnya. JKT48 semoga makin sukses dan go internasional. Okos, Dena-chan, Okos, Gekijou Open omedetou gozaimasu. Kyou wa ganbatte kudasai. Ya, saya dari Jambi, dari kota Muara Bungo. Kesini udah dapat tiket apa belum? Belum, rencananya sih mau WL, waiting list. Kalau gue sih suka JKT karena menurut gue apa ya, konsepnya unik sih, mereka juga lagunya enak-enak. Pokoknya punya daya tarik sendiri lah. Kalau sama Dike tadi ada personal preference saya, gue suka sama Dike lah gitu. 2 kali lah. Kalau gua baru 18. Kalau setlist baru 3 kali. Kalau setlist baru, kalau pajama udah lupa. Bang, dia lupa. Di total kalau gua pajama sama setlist baru 58. Luar biasa ya. Ada yel-yelnya juga ya. Fans tuh ada yel-yelnya juga. Oh ya? Coba tuh yel-yelnya seperti apa? Jangan marah-marah, tetap di hitam putih. Jadi Corbusier atau Tukul Arwana? Tukul Arwana. Kita akan bermain bersama dengan mereka untuk membuktikan apakah ketenaran mereka itu sebenarnya sebuah kebetulan atau memang sesuatu yang sudah didesain dari awal. Pegangin handphone saya, jangan diambil. Jadi sederhana, saya punya 17 kursi. So here is the ideas. So this is by choice and by chance. Jadi pilihan dan kemungkinan. Caranya seperti ini. Saya harus duduk di salah satu kursi ini. Kursinya ada 17. Anda akan menentukan kursi nomor berapa yang saya duduk. Oke? Tapi itu by choice, pilihan Anda. Nanti kita coba sekali lagi dari kemungkinan. Oke? Sekarang Anda dulu, sebutkan dulu kursi nomor berapa? 7. 7. Jadi saya duduk di kursi nomor 7, seperti itu ya? Oke. Sekarang saya ingin Anda satu-satu berdiri. Ambil satu. Ambil. Atau ambil beberapa lah, terus dibagiin aja. Ambil aja lama banget. Pokoknya intinya sisa. Entar dulu, pokoknya intinya sisain aja. Jangan dilihat, jangan memilih, ambil aja secara acak. Ambil aja langsung, berapa biji juga nggak apa-apa. Berapa biji langsung kasih teman-teman yang ada di belakang. Jadi intinya permainannya sederhana. Anda ambil kertas-kertasnya, Anda sisain satu buat saya, oke? Nah, Anda harus buka, tunggu dulu buka, dan duduk di kursi yang ini ada nomornya. Ingat tadi pada saat kalian ambil, kalian ngambilnya acak, betul? Terus kalian kasih ke teman-teman, betul? Oke. Tadi Anda namanya siapa? Markus. Markus mengatakan saya duduk di kursi nomor 7. Kalau seandainya kejadiannya benar, pilihan dan kemungkinannya sama, saya harusnya dapat angka nomor 7. Itu yang pertama.
Ya robek. Ya robek. Ya robek. Satu. Ya 16 gue. Oh pas, benar. 17 orang, benar. Karena termasuk saya satu, jadi 17. Yang kedua adalah kemungkinan bahwa Anda duduk di sini pasti tidak tahu sebelumnya kan? Oke. Tadi Markus mengatakan nomor 7, kebetulan saya disisakan nomor 7, betul? Jadi itu semua kemungkinan. Yang Anda tidak tahu adalah benar atau tidak kemungkinan, atau mungkin cuman kebenaran aja 2 kali berturut-turut bahwa Anda pilih nomor 7, saya dapat nomor 7, saya duduk di nomor 7. But that's not the fact. The fact is bahwa mereka harus duduk di tempat-tempat itu dari awal. That's why di belakangnya ada nomor. Ada nomor kan? Kalau Anda ambil nomor tersebut, kalau Anda copot nomor tersebut, oh tidak. Copot nomornya, copot. Terus kasih lihat ke penonton semuanya. Angkat, kasih lihat semuanya ke penonton. Liatin. So if this is work, kalau ini bekerja, artinya harusnya saya adalah satu-satunya yang... Banci. Dan karena kalian sudah duduk di sini, ini sebenarnya pembukaan, jadi saya akan bertanya satu-satu secara cepat dengan kalian semua dari nomor 1 sampai nomor 17. Harus dijawab secara cepat. Sania, seandainya saya lahir kembali, saya ingin menjadi apa? Cepat. Kucing. Kinal, saya merasa paling jelek pada saat? Ngaca. Bagus. Sonia, anggota JKT48 yang paling centil adalah? Stella. Dan anggota JKT48 yang paling cerewet? Nabila. Kasih lagi. Kalau saya pria, saya bekerja sebagai? Peri. Anggota JKT48 yang paling menyebalkan adalah? Deddy Kobusier. Siapa paling nyebelin? Dika. V. Kalau seandainya saya punya uang banyak sekali, pertama kali saya beli adalah? Rumah. Oke, Rena. Cantik atau pintar? Cepat, cantik atau pintar? Dua-duanya. Nggak boleh satu. Kalau bodoh atau jelek boleh dua-duanya. Apa? Pintar. Duduk. Oke. Nama kok sing digula. Ini salah, Ella dua. Ayah atau ibu? Ibu. Dikejar pocong atau dikejar kuntilanak? Kejar pocong. Dikejar? Pocong. Kalau saya tidak laku lagi, saya bekerja sebagai? Tukang becak. Saya cantik, saya terkenal, saya muda, tapi saya? Bego. Bego, oke. Baby, ibu saya tidak pernah tahu kalau saya pernah. Ngomong. Cowboy Junior atau Smash? Cowboy Junior. Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Suka nonton TV berita? Pasti ya, tahu ya. Jadi Anda pasti tahu hal tersebut. Haji Roma Irama atau Farhad Abbas? Cepet kan ya, udah cepet. Daripada Deddy Kobusier, saya pusing. Duduk, kamu duduk. Terakhir sini. Jadi Corbusier atau Tukul Arwana? Gak apa-apa, salah boleh. Saya doakan kamu punya suami seperti Tukul Arwana.
Bolehkah Anda saya peluk? Boleh sih. Jadi kalau Anda sering menonton Hitam Putih, itu artinya Anda bukan penonton sinetron. Dan kalau Anda sering menonton Hitam Putih, artinya Anda tahu bahwa ada salah satu segmen yang sangat amat ditunggu-tunggu di Hitam Putih yang namanya adalah Questions of Life. Dan banyak sekali dari masyarakat, dari Twitter, dan dari mana-mana yang bertanya bagaimana apabila Question of Life tersebut ditanyakan ke saya. So, we create an idea. Idenya sangat amat sederhana. Dari tim kreatif Hitam Putih, mereka meminta pengguna Twitter untuk bertanya ke @hitamputih-T7 pertanyaan apa saja yang bisa ditanyakan ke saya sebagai seorang host. Jadi ide permainannya adalah mereka memiliki pertanyaan dan saya tidak tahu pertanyaannya apa dan akan ditanya ke saya secara cepat dan saya harus menjawab. Sebenarnya saya tidak suka dengan ide ini, tapi karena saya dibayar dan dikontrak di sini, maka saya harus melakukan. So, Bill, katanya sudah ada namanya segmennya. Sudah. So, let's start. Ladies and gentlemen, it's time to ask your daddy. Silakan. Hani Uswa 97. Apa itu apa? Oh, itu Twitternya. Oke. Pertanyaannya adalah diwakilkan, coba. Menurut Om Deddy, gimana cara mencapai cita-cita tapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan dan orang tua meremehkan? Oh, mendapatkan cita-cita dengan kondisi ekonomi tidak memungkinkan itu orang-orang putus asa. Ekonomi tidak ada hubungannya dengan cita-cita dan masa depan Anda. Saya dan orang. Kalau orang tua tidak setuju, Anda harus meyakinkan orang tua setuju. Memang yang membuat Anda sukses orang tua, tidak orang tua membantu Anda menjadi sukses. Anda membuktikan pada orang tua Anda bisa sukses dengan jalan Anda sendiri. Lanjut. Winnie Pangesti. Ya. Kapan Om Deddy main ke rumah saya? Nanti pada saat saya ngelayat. Lanjut. XXXNDYXXX. Mas Deddy pernah galau nggak? Galau versi Anda tuh kayak gimana? Galau itu saya nggak tahu galau itu artinya apa, tapi saya pernah membaca bahwa ada orang mengatakan bahwa galau itu artinya adalah God always listening and understanding. Oke, lanjut. Marafiska. Kemana hilangnya slogan tatap mata saya? Oh, manusia itu harus bisa merubah segala sesuatu. Restoran aja tiap bulan berubah menu, ya kan, berubah apa, toko buku harus berubah. Saya kan menjual eksistensi saya juga harus berubah. Kalau tatap mata saya bengkok zaman dulu. Udah nggak asik itu. Sekarang tidak perlu mengatakan cukup naik alis 1. Next. Sioima. Sebulan siapa? Sioima. Soima? Iya. Silahkan. Sebulan belanja makeup habis berapa? Kedua. Kenapa pakai eyeshadow hitam bukan bling-bling? Saya jawab dulu yang kedua. Kalau saya pakai shadow bling-bling nanti saya ketukar dengan si hari ini. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah sebulan saya belanja makeup habis berapa? Saya tidak pernah hitung, tapi yang pasti makeup saya lebih mahal daripada makeup Soima. Next. Pertanyaan dari aku, @kina_JKT48. Satu orang baik lawan 10 orang jahat, menang mana? Tidak ada urusan baik atau jahat menang, yang menang orang pintar. Lanjut. Nabila JKT48. Om, bagaimana? Itu kamu juga? Iya, dari aku. Om, gimana sih cara cepat naikin satu alis? Terus ada dua. Satu lagi, gimana sih cara nemuin rambut lebat kayak Om Deddy? Saya tidak mau menjawab yang kedua, saya menjawab yang pertama. Bagaimana cara menaikkan satu alis? Sederhana, turunkan alis sebelahnya. Iya juga sih.
Iya juga sih, memang iya. Naik 1, turun 1, coba kamu. Naik 1. Dari @ari_sutari. Gimana jadi orang tua yang nggak pernah kenal lelah? Bagaimana jadi orang tua yang tidak kenal lelah? Pertanyaannya harus dibalik. Kenapa ada orang tua yang pernah kenal lelah? Jadi kalau orang tua kenal lelah, mendingan jangan punya anak, selesai. Dari Stella JKT48 dari aku sendiri. Oh ya boleh. Apa sih arti sukses? Apa harus diukur dari materi? This is very good questions. Arti sukses, memang arti sukses kebanyakan diukur dari materi. Kalau seseorang bisa memiliki sesuatu atau bisa quote on quote kaya, bisa dianggap sebagai orang yang sukses. Tapi sukses bukan seperti itu. Sukses adalah sebuah harmoni di mana apa yang Anda katakan, Anda capai dan Anda kerjakan menjadi satu dan Anda suka dengan hal tersebut. Nyinyi. Tulisannya Nyinyi. NGGY. Oke. Om Deddy udah siap jadi papa mertua aku belum? Bukan aku tapi dia ini. Om Deddy udah siap jadi Papa mertua aku belum? Ya kita lihat bibit bebet bobot lah. Dari Kimungs. Ya. Jelek banget tuh nama. Terus. Om, saya mau sewa lampu taman. Berapa biaya sewa perharinya? Oh iya, botak ya. Saya jual per paket sama bangku tamannya, mau nggak? Lanjut. Saya sering diledek dan dibully oleh orang-orang di lingkungan saya. Saya sering diledek dan dibully, terus? Apa yang harus saya lakukan? Oke, kalau orang-orang yang sering dibully atau diledek sebenarnya tergantung di mana. Kalau Anda dibully di sekolah atau diledek di sekolah, jangan pernah takut untuk mengadukan hal tersebut kepada orang tua atau kepada guru atau kepada kepala sekolah. Jangan pernah dipendam sendiri karena banyak sekali kejadian-kejadian dibully di sekolah dan menjadi masalah. Tapi salah satu cara untuk menyetop pembulian adalah bukan dengan takut dan diam, tapi dengan melawan balik. Karena satu-satunya cara melawan pembulian adalah dengan melawan balik. Itu adalah satu-satunya untuk mengalahkan pembulian. Dari mana tadi itu? Anugrah Prahasta. Anda harus menerima kalau Anda dibully. Makanya kenapa nama nggak disebut dulu ya, pintar. Nanda Bule, kapan aku akan bertemu jodohku? Lu kira gua Ki Joko Bodo? Get alive, man. Bapaknya bukan, apanya bukan, kapan ketemu jodoh? Nggak mau jawab, yang lain. Dari @Andre Brian, bagaimana cara jadi the best father? Bagaimana cara menjadi the best father? Oh, gampang. Kalau menjadi ayah yang baik itu adalah belajar dari anak Anda. Karena selama Anda mencintai anak Anda akan semakin muda, bukan menjadi semakin tua. Dari @Wolzi, bolehkah Anda saya peluk? Boleh sih. Dari @Febri_Kaubuzer. Kalau jadi presiden RI, apa yang pertama kali akan Mas Deddy lakukan? Sumpah kosong! Salah. Sumpah pocong sudah diambil oleh Farhad Abbas. Sumpahin pocong! Jangan kemana-mana, saya betulin kursi dulu. I love you baby, alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang.
Pertama tadi saya jatuh disengaja untuk membuat Anda tertawa. Bohong. Kenapa jadi kayak Sri Mulat nih acaranya? Jadi yang namanya hidup itu Anda tidak bisa membuat orang lain senang itu semua gitu. Jadi yang namanya hidup itu pasti ada yang senang dengan Anda, suka dengan Anda, dan ada orang yang membenci Anda. Saya pun begitu, ada orang yang suka dengan saya, ada orang yang benci dengan saya. Di Twitter saya banyak yang benci sama saya blok semuanya. Sampai detik ini kalau tidak salah follower saya dengan orang yang saya blok lebih banyak orang yang saya blok. Tapi biarin aja, orang yang membenci kita itu artinya lebih memperhatikan kita kan begitu ya. Begitu juga JKT48 pasti punya hatersnya sendiri-sendiri. So, let's see what they say about JKT48. JKT48 itu nggak tahu malu ya, udah niru fashion orang, lagunya nggak kreatif. Ada yang tahu nggak JKT48 itu apa? Setiap lihat JKT48 kayak ibu PKK lagi konser. Ini akun pembenci JKT, pakai promo. Nggak banget sama JKT, official JKT48, sok banget pamer diri, itu pasti kata-katanya jorok itu ditutupin. Oke. Gimana kalian menghadapi semua itu? Stella lah. Ya kalau hater sih pasti ada. Dimana ada 100 orang yang suka sama kita, pasti ada juga 100 orang yang nggak suka sama kita. Kita sih nanggepinnya ya kita ngebuktiin diri aja kalau misalnya kita bisa membuktikan kalau kita nggak sesuai sama tanggapan mereka, dan kita ngebuktiinnya pakai prestasi ya nggak? Kenapa orang-orang yang tidak suka pada kita selalu membicarakan di belakang kita gitu? Alasannya sederhana, karena mereka tidak pernah bisa berada di depan kita, udah gitu aja. So, JKT48 usianya dari berapa ke berapa sih Anda semua? Kita udah 1 tahun. 13 tahun sampai? Salah. 13 sampai 21. Di sini yang paling kecil siapa? Amira. 13 tahun. Iya. Terus kedepannya mau apa? Apakah kalian kan pasti ada pergantian yang namanya girls band atau idol atau whatever itu pasti ada pergantian. Kedepannya kalian mau apa? Harapannya JKT48 semoga tahun ini makin sukses. Terus bisa punya CD sendiri. Bisa juga tur Indonesia. Terus bisa juga go internasional atas nama JKT48. Yang tadi saya belum tanya, arti fans buat kalian apa sih? Semuanya. Fans tuh semuanya Kalau sih. misalnya nggak ada fans, nggak ada mereka, kita semua ya nggak bisa berdiri di sini. Oke, saya mau tanya satu-satu dari ujung sana, Rena. Rena, satu-satu ya semuanya. Buat kamu, for you, apa sih arti JKT48? JKT48 itu kayak karena fans kita ada, kita bisa di sini itu. Fans kalian tuh bisa support kita, dan kalau misalnya kalian gak ada, berarti kita gak bisa di sini. Tapi saya ingin satu kata aja, jadi masing-masing satu kata. Arti JKT48 untuk Anda, masing-masing satu kata. Silakan, cepat. Fantastic. Apa? Fantastis. JKT48 is? Amazing. Amazing. Terus? JKT48 itu family. Family. Usaha. Usaha. Oke. Anda apa? Kebetulan? Cantik. Apa? Cantik. Lucu-lucu berarti. Lucu. Terus? Impian. Impian. Oke. Berkembang. Berkembang. Cindy. Keceriaan. Keceriaan. Semangat. Semangat. Tersenyum. Tersenyum. Berjuang. Kawaii. Apa? Kawaii. Kawaii. Oh, imut. Oke. Berlatih. Berlatih. Kebersamaan. Kebersamaan. Oke. That's so beautiful. Terima kasih untuk kedatangan Anda di acara Hitam Putih. Sekali lagi tepuk tangan untuk JKT48. Dan merangkum ini semua, tadi ada sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran saya adalah ketika salah satu dari akun Twitter bertanya bagaimana bisa menjadi sukses apabila faktor ekonomi tidak memungkinkan dan sebagainya. Mungkin saya akan menutup dengan peristiwa tersebut. Karena saya yakin bahwa mungkin bukan tidak semua dari mereka yang mungkin berasal dari keluarga yang ada secara ekonomi.
Dan banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari keluarga yang susah, dari ekonomi yang sangat amat tidak memungkinkan dan menjadi sukses. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang sukses justru awalnya karena tidak memiliki apa-apa. Karena orang-orang yang tidak memiliki apa-apa lebih berani mengambil resiko dalam hidupnya dibandingkan orang-orang yang sudah mulai dengan kekayaan atau mulai dengan sebuah modal tersendiri. Dan mungkin satu hal saja, kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda tidak akan pernah takut untuk mencoba. Kalau gagal pun, Anda kan tidak kehilangan apa-apa. Karena Anda mulai tidak dengan apa-apa. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam. I love you baby, baby, baby. Alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Sadarilah ketukan dari diriku. Ku ingin jawaban dari rasa sayang. I love you baby, baby, baby. Tersenyumlah padaku, bibir yang membuatku menjadi terpikat. Biarkanlah ku miliki dirimu, walau hanya di dalam mimpi. Sebelum ku kecup, aku terbangun. Kelanjutannya masih tertahan. Selalu di saat-saat yang seru, hanya diriku ditinggalkan seorang diri. Padahal sebentar lagi cintaku kan tersampaikan. Pastikan segera lepas, ku jadi ingin mengejarnya. I love you.